Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Horinisa Pulungan dan saya Surya Ramadhani Batubara. Gimana nih kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya dan sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi cuaca akhir-akhir ini tuh nggak nentu. Kadang panas, kadang hujan, sesuai mood sang pencipta. Berhubung ini podcast pertama kami, semoga kalian enjoy ya dengerinnya. Nah, jadi tema kita hari ini tuh apa sih? Di sini kita akan menceritakan sejarah awal pembangunan Ka'bah. Nah, tentu teman-teman tidak asing lagi bukan dengan istilah Ka'bah. Bahkan semua umat muslim berharap untuk bisa datang ke sana. Tempat yang sekarang kita kenal sebagai tempat yang paling disucikan dalam agama Islam. Bangunan yang dijadikan sebagai patokan arah kiblat atau patokan untuk hal-hal yang bersifat ibadah bagi umat Islam seluruh dunia. Contohnya sholat. Namun sayangnya banyak yang mengira bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Tetapi sebenarnya tuh Ka'bah itu ada jauh sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ada di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surah Ali Imran ayat 96 yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Lalu arti tersebut banyak ditafsirkan oleh para ahli tafsir yang berkesimpulan bahwa tempat pertama kali yang dibangun sebagai tempat beribadah adalah Ka'bah, yang artinya Ka'bah sudah ada jauh sebelum Nabi Ibrahim diciptakan dan ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk membangun sebuah rumah di bumi sebagai tempat beribadah untuk memohon ampun kepadanya. Dan Ka'bah itu dibangun di Makkah yang persis terletak di bawah Baitul Ma'mur, tempat beribadah para malaikat yang berada di surga pada langit ketujuh. Namun kemudian, seiring berjalannya waktu, Ka'bah rusak dan direnovasi dari zaman ke zaman. Dan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah sudah tidak ada, hanya tersisa pondasi-pondasinya saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala memutuskan ia untuk merenovasinya. Saat Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk melanjutkan proses renovasinya, Ibrahim melakukan pijakan pada batu pertama yang dibawanya. Pijakan batu tersebut adalah yang kini kita ketahui sebagai makam Ibrahim. Setelah selesai membangun Ka'bah pada masanya, Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail memanjatkan doa. Teman-teman udah pada tahu belum sih? Ternyata Ka'bah telah direhab sebanyak 4 kali loh. Yang pertama saat dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang kedua dilakukan oleh kaum Quraisy sebelum Islam. Dan Nabi Muhammad SAW juga ikut serta. Bangunan Ka'bah awalnya memiliki tinggi 7 hasta dengan panjang 30 hasta dan lebar mencapai 22 hasta tanpa atap. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tinggi Ka'bah mencapai 9 hasta. Rehab kedua dilakukan oleh kaum Quraisy, di mana kaum Quraisy meninggikan bangunan Ka'bah sehingga mencapai 18 hasta, tetapi mengurangi panjangnya, sehingga bagian yang panjangnya sekitar 6 hasta setengah mereka biarkan dalam area Hijr Ismail. Rehab ketiga dilakukan setelah terjadi kebakaran di Ka'bah. Kala itu, pasukan di bawah kekuasaan Yazid bin Muawiyah datang dan menyerbu Mekah. Mereka melempari ketapel raksasa dan menyebabkan dinding Ka'bah roboh dan terbakar. Rehab keempat Ka'bah pun dibangun kembali oleh Ibnu Az-Zubair dengan menambah 6 hasta yang dulu dikurangi oleh kaum Quraisy dan tinggi 10 hasta serta 2 pintu masuk dan keluar. Terakhir,
Pembangunan Ka'bah dilakukan setelah terbunuhnya Ibnu Az-Zubair. Adapun fakta-fakta menarik tentang Ka'bah. Yang pertama, Ka'bah memiliki 2 pintu dan 1 jendela, di mana pintu yang pertama untuk masuk dan pintu yang kedua untuk keluar. Selain itu, Ka'bah juga hanya memiliki 1 jendela di sampingnya. Yang kedua, kiswa Ka'bah dahulu bukan berwarna hitam, melainkan berwarna hijau, merah, dan putih. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kemudian mempertahankan warna hitam karena tahan lama dan tidak mudah kotor jika disentuh oleh jamaah. Yang ketiga, saat berada di dalam Ka'bah, kita dapat sholat ke segala arah. Ketika kita masuk ke dalam Ka'bah, maka kita tidak harus sholat menghadap kiblat, karena kita sedang berada di dalam kiblat itu sendiri. Yang keempat, pintu Ka'bah dibuka sebanyak 2 kali dalam setahun. Nah, jadi tadi itu pembahasan seputar sejarah pembangunan Ka'bah. Gak terasa ya kita udah di penghujung podcast. Semoga informasi ini memberikan wawasan yang menarik dan memperkaya pemahaman kita tentang agama Islam. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.